Halo Rosmania, balik lagi di program Atlet Menjawab. Ini sekarang bukan rap stop bang, tapi atlet menjawab. Oke. Nah, sekarang adalah gilirannya Bang Dodi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rapsmania. Oke. Jadi kan kita udah bikin tuh video-video Bang Dodi kan. Kan banyak tuh yang nanya di kolom komen kan. Tapi belum sempat dijawab sama Bang Dodi. Oh, oke. Nah, ini kita pilihin, kita kurasi, ada 9, kurang lebih ada 9 pertanyaan. Yang akan Bang Dodi jawab. Siap, Oke? Insya Allah gue jawab. Oke, ini spoiler sedikit, Bang Dodi sama sekali belum tahu apa yang ditanyain, betul nggak? Benar. Betul ya? Benar. Oke, jadi ini langsung natural aja. Natural. Oke, langsung aja Bang Dodi ya. Pertanyaan yang pertama, ini dari Febri Andika. Ya. Oke ya. Pertanyaannya adalah, Abang ini orang perdamaian ya, Kuala Simpang Aceh Tamiang, betul nggak? Benar. Bener? Benar. Oh bener, Dan hebat itu juga. orang kampung gue dia. Orang kampung berarti ya? Iya. Satu kampung ya? Satu kampung, satu Betul. kampung, satu daerah juga tuh kayaknya. Karena gue di perdamaian juga di Aceh. Betul? Kuala Simpang, iya. Tuh, sudah terjawab ya? Iya. Langsung terjawab loh. Oke, selanjutnya dari Irwan Hendra. Ini makannya ya, Bang Dodi itu makanannya karbo atau protein aja sehari-hari? Kalau sekarang gue kan belum ada kompetisi nih. Ya. Nah, sekarang nih yang gue lakuin itu gue masuk karbo juga. Oke, masuk karbo juga, beras merah. Beras merah gue makan seporsi lah, seporsi normal orang makan lah. Enggak, seporsi orang normal tuh seberapa itu Pak? Tolong. Ya, kan beda nih. Kalau bodybuilder kan kebanyakan kan makannya banyak tuh ya. Nggak sebagian, walaupun nggak semua gitu. Nah, gue salah satu orang yang nggak terlalu banyak makan karbo. Oke. Gue porsinya kurang lebih seginilah nih ya. Segini sekap nasi ya. Sekap nasi. Iya, Oke. 1 cup nasi atau 1,5 paling banyak. Oke. Nah, karbonya segitu, terus proteinnya gue lagi makan sekarang ini kalau nggak daging sapi, daging ayam. Oke. Nah, itu nasi merah, daging ayam atau daging sapinya itu bisa 300 gram sekali makan. Sorry, sekali makan misalkan makan pagi aja nih. 300 Siang. gram. Oh, siang ya? Nah, gue kebetulan sekarang lagi makannya sistem gue makan nih. Siang makan gue cuma nasi merah, terus daging atau ayam yang 300 gram tadi, terus sama sayur. Gue paling suka tuh biasanya tomat, tomat sama timun. Iya, udah apa kita? Iya. Nah, itu lauk gue. Paling kalau nanti gue lagi iseng, nanti gue kasih sambal tuh, Bul. Sambal dikit lah gitu buat merasa aja. Iya, biar enak aja makannya. Betul. Nah, gue makannya cuma sekali, makan karbonya plus sama proteinnya itu tadi. Nah, selebihnya cuman putih telur. Itu kalau malam tuh. Oke, sisanya selain siang itu kan? Iya, makan kan cuma siang nih. Iya. Gue makan tuh biasanya antara jam 12 sampai jam 2. Oke. Antar gue jam makan siang gue tuh. Nah, kalau pagi kan gue biasanya udah latihan tuh. Nah, latihan biasanya gue makan protein, gue bawa protein shake. Protein shake itu biasanya gue campur sama putih telur. Terus gue kasih BCAA. Nah, terus kasih susunya di situ, campur sama buah. Nah, jadi gue blender jadi satu. Nah, itu gue minum pagi sambil latihan tuh. Nah, nanti makan siangnya yang tadi. Nah, ntar masuk jam 3, jam 4-an. Nah, gue masih makan putih telur yang gue blender tadi yang pagi. Nah, yang gue blender sama susu. Nah, nanti sore gue latihan lagi, Bul. Gue kebetulan latihannya sehari 2 kali. Betul. Nah, sore jam 5 atau jam setengah 6, nah gue sama bawanya protein shake tuh tadi lagi yang putih telur. Nah, jadi sambil latihan sore gue minum lagi tuh dikit-dikit. Nah, kelar jam 7, jam setengah 8. Nah, paling lama jam 8 gue udah kelar. Nah, gue pulang protein shake lagi sebelum tidur. Gitu. Nah, jadi gue makannya cuman gitu hari-hari. Selama gue off nih udah hampir 4-6 bulan lah. Nah, protein shake biasanya yang dikonsumsi itu merek apa sih, Bang Dodi? Nah, gue paling suka tuh BSN. BSN ya? Ya, BSN. Sintasik, ya. Susunya gue pakai Sintasik. Terus BCA-nya gue pakai Amino X. Terus gue campur tuh. Gitu. Gue campur. Rasanya mantap banget tuh. Rasanya mantap. Kenapa gue bilang kalau rasa memang nggak ada yang ngalahin juara ya. Iya, Nah, buat teman-teman yang pengen beli produk yang tadi disebutin Bang Dodi, teman-teman bisa langsung kunjungin aja di Tokopedia. Nama tokonya adalah Sport and Fit ya, langsung dicek. Kalau nggak nanti cek aja di kolom deskripsi di bawah. Siap. Itu paten ya, Bang ya? Paten. Paten banget. Next ya. Semoga terjawab tadi ya si siapa? Irwan. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya ada dari Dani Hamdani.
Bang nanya nih bang, ya oke kita jawab ya. Kalau ngelatih otot perut kan diet bang. Kalau ngelatih otot perut katanya diet, harus diet. Terus jadi supaya lemak perut terus berkurang, tapi otot yang lain tetap stabil, maksudnya itu tetap gede ya. Itu gimana caranya bang? Nah, ini versi gue ya, gue jawab versi gue karena tiap orang beda-beda. Nah, kalau gue, kalau lagi diet supaya otot gue jangan nyusut, yang paling pertama gue perhatiin ada proteinnya jangan sampai kurang, gitu. Nah, aturan kalau gue pribadi, gue itu minimal 2 sampai 3 kali berat badan protein yang harus masuk ke dalam tubuh gue. Nah, jadi gue selalu memperhatikan utamanya itu proteinnya dulu. Oke, ini biar nggak nyusut nih ototnya. Iya, biar nggak nyusut. Nah, setelah itu baru gue latihan seperti biasa, latih otot perutnya, latihan otot-otot yang lain gitu. Nah, selama gue jalanin, insya Allah sih setiap gue diet, gue bukannya makin kecil, makin besar. Oh iya. Kenapa? Karena memang ototnya gue latih, tapi gue kasih makan, kasar seperti itu. Jadi gitu. jangan sampai kekurangan namanya protein. Iya, kadang kebanyakan teman-teman mungkin mereka latihannya gila-gilaan nih, Bul. Mungkin bisa lebih ekstrim lagi latihannya, tapi mungkin makanannya mereka nggak perhatiin. Nah, pada akhirnya badannya menjadi menciut. Kenapa? Karena itu asupan proteinnya tadi kurang mungkin, betul. gitu. Nah, itu dia, semoga terjawab ya. Selanjutnya nih Bang, dari Bima Anugrah. Tolong ceritain pola makannya tiap hari. Nah, ini tadi sebenarnya udah dijawab ya. Udah dijawab. Tapi kita tegasin lagi lah. Oke. Tolong ceritain pola makannya tiap hari dari pagi sampai malam, makannya makan apa aja. Nah, itu deh gue jelasin ulang lagi nih ya. Nah, kalau pagi gue biasanya tuh belum bisa makan. Gue makannya itu biasanya protein shake yang tadi gue bilang. Jadi gue bawa isinya, gue sebutin ulang lagi. Jadi gue campur di situ sintasik, terus amino X, putih telur, terus sama buahnya tergantung kita sukanya apa. Nah, kalau gue suka campur biasanya buahnya itu kalau nggak pisang, terus nanas ya? Nah, itu menurut gua buah yang paling masuk buat di mix sama putih telur. Jadi kayak tropical. Iya, gitu. Rasanya lebih enak, dan pemilihan susunya juga kalau gua paling suka tuh rasa vanilla atau strawberry. Itu lebih ngeblend dia. Iya, jadi kalau di blend sama yang tadi putih telur sama yang segala macam rasanya lebih enak gitu dibanding coklat. Ini versi gua ya, menurut gua, tapi ada mungkin yang suka coklat, silakan, nggak ada masalah gitu. Ini menurut gua pribadi gitu. Nah, itu gua makan pagi. Terus siang makannya nasi merah tadi sama ayam 300 gram atau daging sapi, terus sama tomat atau timun. Sayurannya. Nah, itu gue makan siangnya tuh jam 12 sampai jam 3 kurang lebih tuh. Gue makan siangnya jadi jam-jam segitu. Nah, ntar jam 4-an gue masuk lagi tuh. Putih telur yang pagi tadi gue blender kayak gitu. Itu putih telur berapa banyak sih Bang? Nah, gue pokoknya makanya gue ngitungin kebutuhan protein harian gue. Nah, minimal gue 4 shaker. Gue hitung tuh 4 shaker atau 5 shake. Jadi lu bikin sekaligus tuh? Iya, buat sehari. Gue bikin buat sehari. Jadi gue tinggal ngambil minum gitu. Nah, itu gue hitung protein sehari gue itu gue bisa minum 1 kilo sampai 1,5 kilo putihnya. Banyak banget ya. 1 kilo sampai 1,5 kilo itu putihnya yang gue blender buat seharian tuh. Udah tuh sisanya itu aja. Iya. Nah, sebenarnya mudah sih, simple sih. Mudah. Makanya gue bilang gampang, pasti bisa masuk. Karena kalau gue kunyah, kayaknya gue nggak kuat, Bul. Kalau dikunyah mungkin kalau bagi teman-teman nih, Bang, gue nggak enak kayaknya kalau putih telur terus gitu. Gue boleh nggak makan ayam atau daging sapi? Boleh-boleh aja. Tapi gue tipe orang yang nggak kuat ngunyah terus gitu loh. Akhirnya kenapa? Paling gampang menurut gue yang gampang masuk. Ya kayaknya gue blender protein putih telur itu lebih gampang aja gue minum gitu. Itu nggak berasa Bang? Nggak berasa. Putih telurnya nggak berasa? Nggak berasa. Nggak berasa. Kayak smoothies jadinya. Jadi kayak smoothies? Iya, gitu. Kayak smoothies. Makanya lebih enak aja, lebih enjoy juga gue minumnya daripada gue harus makan dalam jumlah bisa 4-5 kali. Gue kayaknya nggak kuat makan segitu banyak. Oke. Next dari Gufron Maula Chaila. Seberapa besar peran suplemen untuk ngebentuk badan biar berotot, padat dan lean? Terus apakah nggak cukup cuma dengan latihan yang benar, maka protein secukupnya dan istirahat yang cukup tanpa suplemen? Mungkin nggak Bang? Jadi mungkin maksudnya seberapa besar peran suplemen untuk membentuk badan? Terus sebenarnya
Kalau misalkan cuma dari makanan doang, protein gitu ya? Bisa nggak? Gitu ya? Cukup bisa nggak sih? Gitu. Nah sebenarnya bisa, bisa. Nah kayak kita suka bilang juga suplemen ini kan bukan kayak pil ajaib ya. Ibarat kasarnya lu minum suplemen pasti badan lu bagus. Enggak. Suplemen ini kan cuman pengganti pola makan protein lu yang hari-hari lu nggak bisa makan dengan natural. Lu bisa makan dari suplemen kalau lu nggak kuat makannya gitu. Nah kalau ditanya bisa nggak bang kalau badannya bagus tanpa suplemen, bisa asal lu kuat aja makan proteinnya. Kan gitu, balik lagi ke situ gitu. Nah kayak tadi gue bilang kalau gue bisa masuk 2-3 kali berat badan gue. Nah gue kalau disuruh makan ayam 1,5 kilo atau 1 kilo dalam satu hari, mungkin gue enek juga. Kalau zaman gue awal-awal masih sarap, ibarat kasarnya pas gila kontes ya, gila kontes kayaknya apa aja gue makan. Sekarang gue udah nggak kuat, gitu, udah nggak kuat. Nah akhirnya kenapa? Gue mix sama protein, sama suplemen. Gue makan real foodnya mungkin bisa separuhnya. Nah sisanya gue makan dari suplemen. Gitu. Suplemen juga mempermudah ini ya? Mempermudah kita gitu ya. Kalau kita nggak kuat makan yang real foodnya, ya udah makan suplemen aja. Nah tapi balik lagi nih. Bisa nggak bang kalau suplemen doang kita nggak makan real foodnya? Besaran gue sih jangan juga, gitu. Karena menurut gue beda lah rasa kenyang protein, real food sama real food gitu. Rasanya beda. Gitu. Oke, jadi terjawab ya. Oke, next dari AC Shi. Bang, kalau umur 33 masih bagus gak untuk baru mulai? Menurut gue sih ya nggak ada masalah. Yang penting lu mau aja dulu. Nah, kenapa? Karena ya kita juga punya teman ya yang body contest umurnya udah 50 berapa sekarang. Banyak banget. Ada teman kita juga, mungkin beberapa fitness mania juga tahu sama yang gua sebutin tadi. Nah, dia mulainya umur 30 bahkan umur 40-an kali ya. Iya, ada juga banyak lah beberapa. Nah, si Opa kayaknya mulainya 40-an kayaknya. 40-an si Opa kayaknya mulainya 40-an dan tapi dia malah juara-juara juga sekarang. Betul. Gitu. Pertanyaannya cuman satu, lakuin aja dulu, gitu. Bisa atau enggaknya udah pasti bisa kalau mau ngelakuin. Kalau nggak mau ngelakuin, jangankan umur 30, 20 juga mungkin nggak bisa. Iya, setuju sih. Iya nggak? Betul. Karena mulai aja dulu. Mulai gitu. aja dulu. Oke, next dari Deli Magelang. Oh, berarti ini dari pasti Magelang. Pasuruan. Oh, Magelang. Kan Magelang. Oke, Bang, apa benar kalau kita mau ngelatih otot pinggang samping, mungkin maksudnya oblik kali ya, atau lats, nggak boleh pakai beban yang terlalu berat? Oh, maksudnya ini bang? Oh, ini interiornya, iya, pinggang sebelah. Jadi kalau kita pakai beban yang terlalu berat itu, ya benar nggak sih bang? Kalau kita ngelatih pinggang samping itu nggak boleh pakai beban yang terlalu berat. Itu yang diajarkan ke saya dari salah satu personal trainer saya di tempat gym, benar nggak? Nah, kalau gue pribadi nih, gue memang jarang ngelatih otot bagian samping. Beda ya, ini ada otot. Nah, ya situ maksudnya. Yang bagian di sini ada yang 100 interior. Nah, kalau yang bagian samping gue hampir jarang gue latih. Kenapa? Karena gue takut memang dia besar. Oh, oke. Nah, kalau dia besar di bagian sini, bentuknya jadi nggak indah. Jadi bentuknya jadi lebar. Pinggangnya jadi V-nya itu nanti dia akan melebar gitu. Jadi nggak indah. Makanya gue jarang latih bagian sini. Gue paling latihnya itu 100 interiornya aja. Yang garis-garis bagian samping. Nah, gue ngelatih itunya doang. Kenapa? Karena kalau pas kita nge-push, nanti dia akan kelihatan V. Oh, betul. Gitu. Nah, tapi boleh nggak bang dilatih ya? Boleh, nggak ada masalah, kan balik lagi ke kitanya sendiri gitu. Tujuannya kemana gitu. Kalau gue pribadi, gue jarang ngelatih bagian otot ini gitu. Berarti karena bisa besar ya? Bisa gitu. Kalau udah besar kan jadi gede dia tuh, bentuknya jadi kurang bagus ya gitu. Tapi itu kan perspektif orang ya. Gitu. Balik lagi ke apa kalian sendiri. Ke Bro Deli Magelang. Deli, iya. Bukan Deli Serdang ya? Bukan. Lain itu di Sumatera ya. Iya. Oke. Next dari Freddy Dos Santos. Bang, otot yang paling mudah berkembang bagian otot mana ya? Saya udah ngelatih 3 kali seminggu nih, latihan bahu, tricep, dan bicep dengan repetisi dan set yang sama. Tapi kenapa cuma tricep yang berkembang, bahkan bahu jadi terlihat lebih kecil? Sebenarnya banyak faktor ya. Nah, kalau buat gua, mana duluan berkembang itu setiap orang beda-beda. Gitu, sama halnya kayak gua nih. Gua paling cepet mana bang? Kalau ditanya gua paling cepet mana? Gua paling cepet back gua.
kasarnya nih, gue main back aja ringan-ringan aja, tapi gue bisa ngerasain gerakan yang setiap gua angkat. Makanya gue kadang-kadang main back jarang berat-berat banget, tapi cepet berkembangnya gitu. Nah, tapi kayak lu Bul, back lu sama nggak sama gue beda, karena setiap orang tuh pasti beda-beda. Kadang ada dia yang paling suka main shouldernya cepet besar. Nah, itu balik lagi ke tergantung si orangnya ini sendiri. Nah, balik lagi kayak tadi gue bilang, lu kalau mau kenapa yang lain mungkin agak lambat berkembangnya, ya mungkin satu kayak tadi gue bilang, satu bisa terlalu capek kali lu latihnya sampai seminggu 3 kali, ya kan? Pada akhirnya mungkin kurang istirahat ototnya, bisa jadi situ, atau bisa juga di asupannya. Lu latih dia setiap hari tapi nggak lu kasih makan, kasarnya gitu. Ya kan dia lambat berkembangnya. Betul. Makanya kalau gua selalu harus evaluasi dulu orangnya. Setiap orang nanya ke gua tanya balik ke dia apa yang udah lu lakuin, gitu. Jadi baru gua bisa kasih saran, gitu. Nah, setahu gua masalahnya biasanya cuman itu 2 kok. Kalau udah latihan ekstrim kayak begitu, bisa dia kecapean atau dia kurang protein. Antara dua itu. Jadi dikoreksi lagi ya. Coba cari masalahnya apa. Kalau proteinnya mungkin istirahatnya yang kurang. Gitu. Atau mungkin gerakan yang belum benar. Ya, atau makanya tadi kayak gue bilang tadi, Bul, harus kita evaluasi lagi gitu. Lo latihan seminggu 3 kali, kayak gimana latihannya? Gitu. Harus lihat langsung sih ya. Iya. Oh, ternyata latihannya oke nih, nggak ada yang masalah gitu. Berarti makan lu gimana? Kan gitu. Betul. Setuju. Gitu. Jadi harus dievaluasi satu-satu. Gitu. Nah, itu dia ya, semoga terjawab ya. Pertanyaan terakhir ya Bang Dodi ini dari Lee Cooper. Bang Dodi, jeans nih berarti dia. Ya? Iya, perusahaan jeans. Lee Cooper. Iya. Bener juga ya. Nah, dia nanya nih Bang Dodi, itu brewoknya pakai minoxidil apa enggak? Nah, ini banyak nih yang nanya nih. Bang, itu jenggotnya, bewoknya asli nggak sih gitu? Nah, kebetulan gua memang keturunan dari bokap gua. Lu nggak usah lihat jenggot gua, lihat aja tangan gua sama kaki gua. Ini parah. Iya. Jadi memang gua orangnya memang banyak bulunya gitu. Jadi memang ini genetik. Gua malah tahu minoxidil apa segala macam yang taunya dari teman-teman gua yang pengen berjenggot, berbewok, mereka minum gituan. Nah, itu yang gue tahu tuh, tapi gue sih natural, nggak pakai gitu-gitu. Lu kecilnya dilumurin kali Bang pakai minox? Kayaknya nggak, mungkin pas lahirnya dulu gue di karpet. Kenapa tuh? Iya, di karpet kan bulu karpet. Jadi memang berbulu dari lahir. Berbulu dari lahir tuh teman-temannya, jadi nggak pakai minoxidil. Iya. Ya. Oke Bang Dodi, itu dia tadi 9 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bang Dodi ya. Siap. Buat teman-teman semuanya yang pengen ada lagi kelanjutan dari episode ini, silakan aja. Ya, buat yang penasaran, silakan tanya lagi atlet siapa yang ingin dijawab pertanyaannya. Oke? Buat teman-teman semua yang pengen kepoin Instagramnya Dodi, bisa di mana? Di Dodi Sportisi. Udah, itu doang. Dodi Sportisi. Dodi Syahputra ya. Dodi Syahputra Sportisi. Iya. Oke. Sampai jumpa di program Atlet Menjawab selanjutnya. Dadah semuanya.